Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bicara tentang marketing and launching. Kemarin dua sebelumnya kita sudah bicara tentang mindset, kita sudah bicara tentang apa branding gitu ya. Emang branding dulu biar cepet eh, karena sifatnya kita iteratif, sifatnya apa action based. Jadi eh, tidak tidak rigid, kemudian tidak plan harus lengkap dulu baru kita lakukan, ya. Nah, sekarang kita mau eksekusi Bapak Ibu dan launching. Jadi goals-nya adalah kita sudah mau melaunching bisnisnya, walaupun saya yakin sudah tadi menurut cerita kan sudah launching sebenarnya untuk beberapa produk. Tapi saya mau maksudnya kita start bahasa sederhananya kita start jualan gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara marketing dan launchingnya. Bapak Ibu, yang kita lakukan di sini, yang nanti hari ini kita pelajari adalah yang sudah disederhanakan gitu ya. Jadi yang menurut saya yang sudah relate lah dan relevan untuk eh, konteks Teva. Nah, sebenarnya strategi marketing itu 6 stages ini ya, 6 langkah ini. Pertama tentukan segmen, yang kedua tentukan positioning, yang ketiga tentukan inovasi atau uniqueness atau differentiation gitu ya. Lalu membangun branding, branding itu termasuk dalamnya produk ya. Kemudian menentukan pricing, lalu menentukan kalau kalau teorinya bilang kan 4P ya yang paling sederhana. Kotler bilang ada product, price, place, promotion. Nah, di era sekarang, place dan promotion itu bisa gabung. Kalau Bapak Ibu lihat, Shopee itu jualannya di Shopee, ngiklannya juga di Shopee. Instagram, jualannya di Instagram, iklannya pun di Instagram. Jadi, kita gabung saja menjadi omni channel gitu ya. Ini relevan juga dengan pelatihan kita sebelumnya, bahwa bisnis sekarang itu sudah omni channel. Jadi channelnya banyak, bukan multi channel, tapi omni channel, di mana setiap channel juga saling berinteraksi, kemudian saling terkait kurang lebih begitu. Nah, satu sudah, dua sudah, tiga sudah, empat sudah. Hari ini kita akan bicara lima dan enam, ya. Nah, 5 dan 6. 5 itu saya sudah buatkan videonya Bapak Ibu. Dulu saya buat video pricing spesifik buat pricing, jadi nanti tinggal ditonton saja. Saya akan share gitu ya. Untuk menghemat waktu, Bapak Ibu nanti silahkan menonton videonya saja. Gitu ya, pricing kita sudah buatkan videonya. Pada prinsipnya, pricing itu harus mempertimbangkan 3 hal. Yang paling utama, nah ini ya, yang paling utama menentukan harga itu harga pokok harga pokok penjualan ya HPP. Itu yang paling utama, dia harus berada di atas HPP. Kecuali dalam momen-momen tertentu atau dalam strategi-strategi tertentu. Tapi secara umum harus di atas HPP. Supaya apa ya? Supaya untung, sesederhana itu. Gitu ya. Yang kedua, dia harus sesuai dengan value atau pricing itu dilihat juga value yang diterima customer itu berapa gitu ya. Kita sudah kalau masih ingat bicara saya bicara tentang kenapa Aqua bikin CSR gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa menambah value bagi customer, sedangkan pricing-nya tetap. Jadi customer value-nya meningkat. Jadi pricing itu harus melihat value yang diterima customer. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pricing itu adalah harus melihat kompetisi, ya. Jadi kompetisinya seperti apa? Nggak boleh kita menentukan pricing tanpa melihat harga dari pesaing. Ya, jadi 3 hal ini, kombinasi 3 hal inilah yang menentukan pricing, gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan tentukan price-nya. Kalau tadi ada keinginan untuk menaikkan harga, gitu ya, artinya menyesuaikan dengan segmen apa tadi Bu? Umat ya, yang tadinya segmenan SMA bergeser ke segmen umat, nggak apa-apa. Tapi idealnya eh, jangan sampai karena pricing ini apa
membentuk opini, membentuk persepsi. Jangan sampai kasih pricing ke katakanlah ke gereja 20.000, sedangkan di kafenya 15.000. Jadi orang nggak happy. Walaupun punya uangnya, tapi kalau begitu rasanya nggak happy. Kok mahal sekali di sini? Nah, bagaimana strateginya? Strateginya ya harus dibuat berbeda. Buat berbedanya gimana? Jangan jangan biarkan pelanggan mampu menilainya dengan baik. Yang dimaksud mampu menilai dengan baik itu gimana? Sama-sama roti keju, bentuknya sama persis, kok harganya berbeda? Nah, itu pelanggan mampu menilai dengan baik. Ini sama kok, ini sama kok. Makanya dia bisa menentukan saya rugi beli A, saya harus beli B. Nah, tetapi kita bisa juga membuatnya tidak mampu menilai, pelanggan tidak mampu menilainya dengan baik. Misalnya variasinya diubah, ini keju coklat, sedikit dibesarkan atau sedikit dikecilkan, bentuknya diubah hingga yang ini 20.000, yang ini 15.000. Pelanggan nggak bisa bilang, kok nggak adil gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan. Jadi, usul saya kalau nanti mau pakai double pricing, pricing di katakanlah di gereja berbeda sama pricing di kafe, harus diperhatikan bahwa harus pelanggan mampu menerima alasannya, gitu ya. Baik, Nah, Pak. ini pricing. Nah, sekarang kita masuk ke omni-channel marketing strategy. Kita akan bicara tentang banyak omni-channel gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, hari ini saya akan berikan action book-nya, kemudian next meeting-nya kita harus sudah mengeksekusi. Mungkin dalam 1-2 bulan ini kita akan banyak juga mengevaluasi hasil eksekusinya. Jualannya sudah berapa, viewernya sudah berapa gitu ya, subscriber sudah berapa begitu. Kemudian follower sudah berapa. Nah, itu yang nanti kita tentukan. Oke. Nah, sebelum sebelum kita mau masuk ke marketing strategi, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu itu bertindaknya membuat strategi itu harus punya sasaran, harus punya target, harus punya objektif. Oleh karenanya tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan SMART ya. Prinsipnya harus seperti ini. Dia harus spesifik, artinya jelas apa yang ditarget itu jelas, unitnya jelas, kondisi yang ingin dicapai jelas. Lalu measurable, bisa diukur. Jangan bikin misalnya meningkatnya penjualan kafe itu tidak measurable, ya. Measurable goals can be tracked, bisa diukur dan bisa dipantau, bisa diikuti gitu ya. Peningkatannya berapa, bulan apa meningkat berapa, turun kenapa, gitu. Termasuk pengukurannya bukan cuma penjualan, tetapi pengukuran misalnya sosial media. Oh, view-nya kalau kita pasang iklannya jam 2 siang, view-nya sedikit. Kalau jam 11 siang, view-nya rame. Bisa diukur, measurable. Nanti kan kita harus lihat analytics dari semua sosial media gitu. Lalu actionable, jangan bikin target-target yang nggak bisa dieksekusi. Yaitu pertama tidak ada guna, yang kedua hanya membuat karyawan tuh demotivasi. Misalnya tadi makanya saya tanya berapa kapasitas produksi. Nah, tiba-tiba sekolah menetapkan mulai bulan ini penjualan kita wajib 500 pieces per hari roti ya atau kue. Padahal kapasitas produksi 300, itu nggak actionable. Itu sekaligus juga tidak realistik tuh yang R berikutnya smart ya. Jadi kita harus actionable, bisa dilakukan, dia realistis. Realistis itu bukan berarti pesimis ya Bapak Ibu ya. Realistis itu misalnya kalau kita pasang target penjualan, hari ini selama bulan ini kita 100 penjualan. Kalau realistis itu gini, kalau 10% peningkatan realistis, apa bisa dilakukan? Kalau gitu saya akan paksa sedikit lagi menjadi 15% atau 20%.
itu masih realistis, tetapi kerja keras. Nah, yang tidak realistis gimana? Hari ini kita jualan 100, nah bulan depan harus sudah 1.500. Itu nggak realistik. Ya, target yang seperti itu tidak baik. Jadi buatlah target yang realistis, tetapi bukan pesimistik. Ya, jadi targetnya bisa, kemudian naikin sedikit lagi supaya lebih semangat. Nah, ada di banyak company saya ketemu gini, pasang target tuh gede sekali supaya semangat Pak. Nah, itu bukan hal yang tepat. Ya, membuat target yang besar tidak realistis itu bukan sesuatu yang tepat. Kenapa? Karena karyawannya, para pekerja justru demotivasi. Sudah ada nggak mungkin. Ya, saya pernah mengomentari ada satu targetnya sebelum-sebelumnya data menunjukkan paling banyak 100. Tiba-tiba tahun ini dibuat target 1.000. Saya bilang ini bukan target, kata saya. Bukan target. Ini nggak realistis. Ini hanya membuat orang, ini hanya joke menurut saya, hanya bercanda menurut saya. Kenapa? Nggak masuk akal tahun ini 100 tiba-tiba menjadi 1.000 tanpa ada perubahan berarti di mana-mana. Di mana saya nggak tahu strateginya seperti apa, tidak ada perubahan investasi, tidak ada macam-macam. Tiba-tiba main naik saja 1.000. Nah, itu nggak realistik. Dan itu juga nggak actionable. Ya. Yang berikutnya time bound. Harus ada waktunya. Ya. Kemarin saya baru dari Garut. Ya, ketemu teman-teman UMKM binaan. Itu proyeknya Mas Praska juga tuh. Jadi ada satu binaan saya bilang, kalau kamu achieve target yang saya kasih A B C D E gitu ya, sampai dengan tanggal sekian saya kasih insentif untuk bikin alat sekian. Nah, terus dia tidak berhasil melakukan itu. Bagaimana saya memberi targetnya? Ada time, ada spesifik, A, B, C, D, E, measurable, ya, jumlahnya saya tentukan, naik ini sekian-sekian, kemudian punya time bound. Actionable nggak? Saya sudah ukur, itu bisa dilakukan. Realistis nggak? Sangat realistis. Relevan nggak? Sangat relevan karena target yang saya berikan membuat dia bisa melakukan bisnisnya menjadi jauh lebih efektif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi buatlah target yang memenuhi kaidah SMART ini. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan kaidah SMART ini. Tapi kita masih sering lupa melakukannya. Nah, ini contoh-contoh kealpaan-kealpaannya ya. Lupanya begini nih. Contoh target marketing yang kurang tepat. Nah, lihat gambarnya tuh. Targetnya di tengah, anak panahnya di sekelilingnya nggak ada yang kena target. Saya tanya, apa targetnya? Pak, target kami meningkatkan pemasaran. Kira-kira itu target yang baik nggak Bapak Ibu? Ada yang mau komen? Di mana kurang tepatnya? Meningkatkan pemasaran. Silakan ada yang mau komen? Ada banyak hal yang nggak Coba tepat. saya Pak Jo. Silakan. Ya, mungkin bisa dibilang target, tetapi kurang spesifik menurut saya. Oke, good. Kurang spesifik. Kurang apa lagi? Apa yang kurang? Mungkin bisa lebih spesifik dengan cara ya meningkatkan Hmm. pemasaran itu dengan cara seperti apa? Mungkin begitu supaya bisa Oh, lebih spesifik lagi. oke, apalagi kalau kita lihat dari 5 poin ini, apa yang kurang? Spesifik dia tidak. Measurable nggak? Bisa dihitung? Tidak, Tidak. Actionable tidak. mungkin bisa di action kalau dia spesifik. Apakah dia realistik? Mungkin bisa realistik kalau dia spesifik. Ya, meningkatkan kan nggak jelas. Time bound itu apa? Spesifik ya apa dia? Apakah dia time bound? Tidak ada waktunya. Meningkatkan pemasaran kapan? Ya.
sampai berapa tahun lagi? Kalau saya tanya, targetnya apa? Meningkatkan pemasaran. Yang di benak saya, oh meningkatkan pemasarannya bulan depan. Ternyata yang di benak dia 2 tahun lagi, gitu ya. Ini kejadian soalnya. Saya bilang, apa targetnya Pak ke UMKM binaan? Saya begini, begini, begini. Kapan, kata saya? eh Ya, waktu itu saya tanya di bulan Mei. Desember 2024. Desember 2024, kata saya. Saya sampai sedikit emosi tuh. Desember 2024, saya kira bulan depan, kata saya. Nah, jadi kan itu ternyata time bound-nya itu nggak jelas gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang nggak tepat. Jadi Bapak Ibu buatlah target yang spesifik, kemudian measurable. Nah, meningkatkan pemasaran. Pemasaran itu apa sih? Nggak jelas. Misalnya meningkatkan penjualan itu lebih spesifik. Meningkatkan penjualan atau apa atau penerimaan kafe sebesar 3 juta per bulan peningkatannya ya. Di apa? Paling lambat bulan November 2024. Jadi meningkatkan sebesar 3 juta, dia meningkatkan, dia ada arahnya, kemudian dia apa? Measurable, dia spesifik. Spesifiknya ini mah spesifik penerimaan, penjualan artinya. Kapan? November 2024. Jadi semua bisa tahu dengan target yang seperti ini, semua orang tahu apa yang ingin dicapai. Nah, berikutnya meningkatkan penjualan. Nah, itu juga kurang spesifik. Walaupun sudah mulai spesifik ada penjualan, tapi dia nggak measurable. Berapa meningkatnya? Apa yang ditingkatkan, gitu ya? Kapan waktunya? Berikutnya, ini juga sering nih, menjadikan produk sebagai produk idaman pelanggan. Bagaimana disebut idaman pelanggan? Akan jauh lebih baik jika gini, menjadi produk pemimpin pasar atau market share tertinggi gitu ya. Nah, itu lebih jelas. Kalau dia market share-nya tinggi, berarti dia idaman pelanggan gitu. Pada tahun 2024. Nah, hal-hal seperti itu mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ke ini kebiasaan kita semua nih. Saya melihatnya ini kebiasaan apa ya? Lazim lah semua terjadi, termasuk saya, kemudian dosen, mahasiswa itu biasa gini. Membuat statement itu tidak spesifik. Jadi general aja. Ya, rencana kami meningkatkan ini. Kemudian supaya tadi ya pemasarannya meningkat. Ini persis UMKM juga begini. Kalau eh, saya tanya Bapak mau apa? Oh, saya mau membesarkan usaha targetnya. Membesarkan tuh seperti apa membesarkan? Kalau punya warung, warungnya makin besar dari satu ruko jadi 2 ruko, atau penerimaannya makin banyak, atau jumlah produknya makin banyak, atau apa billboardnya makin besar. Nah, nggak jelas ya. Jadi harus dihindari hal-hal seperti ini supaya nanti di belakang kita juga mudah hitung peningkatan. Ada pertanyaan dulu? Kalau ada silahkan ya Bapak Ibu langsung saja ya. Nah, ini contoh target marketing yang tepat. Melakukan penjualan minimal 120 unit per bulan pada tahun 2025. Jadi begitu menginjak Januari 2025, penjualan minimal 120 unit per bulan. Dia sangat spesifik. Dia penjualan, dia measurable, dia time bound, dia achievable misalnya begitu. Misalnya tadinya 80, rata-ratanya sekarang menjadi 120. Nah, saya ingin mengatakan bahwa target marketing itu bukan cuma penjualan ya Bapak Ibu ya. Target marketing itu ada banyak. Karena yang dibangun oleh marketing itu bukan cuma penjualan, tapi ada awareness, ya, ada apa misalnya brand value dan sebagainya. Jadi ada target-target yang bukan penjualan. Misalnya minimal 30.000 follower Instagram pada 31 Desember 2024. Itu target marketing, gitu ya. 30.000 follower. Nah, nanti Bapak Ibu silakan buat target-target marketing.
nanti kita diskusikan supaya bisa langsung dieksekusi. Gitu ya. Jadi targetnya bukan cuma target jualannya aja, tapi juga target promotion dan sebagainya. Eh, kalau Bapak Ibu misalnya mau pasang iklan, ini yang dilakukan oleh saudara saya. Dia pasang iklan, dia hitung itu iklan. Jadi dia sekarang sudah tahu apa endorse yang paling besar impact-nya itu siapa. Ini oke juga nih. Beliau ini nggak lulusan manajemen, bukan lulusan bisnis, tapi cara berpikir itu sudah oke banget. Jadi setiap melakukan endorse, dia langsung lihat dalam waktu 24 jam target new follower sekian. Jadi dia sudah punya hitungan tuh. Misalnya artis A gitu ya, sekali ngiklannya misalnya 1 menit atau bikin konten 1 menit, diposting di jam yang sudah ditentukan, misalnya bayarnya 8 juta. Dalam waktu 24 jam, dia bisa menaikkan misalnya follower menjadi tambah 10.000 follower. Itu dihitung, berarti biaya per followernya 8 juta ya dibagi 10.000 gitu. Jadi kita bisa target itu, kita bisa tahu. Oh, kalau endorse si A biayanya per followernya per satu peningkatan follower harganya sekian. Kalau si B sekian. Kalau si C sekian. Nah, dari situ semua dievaluasi. Jadi bisa diambil keputusan, bisa diambil strategi. Salah satu strategi yang diambil adalah dia hanya mau endorse satu artis selebgram. Karena sudah dia hitung semua, hanya satu artis ini nih yang layak endorse. Kenapa? Kalau dihitung per follower, dia menjadi paling murah. Menurut dia, saya tidak mau lagi endorse kecuali artis ini. Yang saya mau adalah saya bayar iklan Instagram Ads. Dan itu secara efektif menambah follower, per followernya biayanya sekian. Enak ya, kalau kita sudah punya target, kita sudah punya hitungannya, kemudian menjadi mudah menentukan mana yang terbaik. Nah, sekarang dia sudah punya hitungan. Konten apa yang paling baik? Kenapa? Karena dihitung juga. Gitu. Ada angkanya, measurable. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ada omni channel. Nah, tadi kita sudah bicara target. Nah, sekarang kita mau bicara strategi. Bapak Ibu, omni channel marketing ini, gambar ini tidak saya ambil dari mana-mana ya, saya create sendiri ya supaya mudah gitu ya. Minimal ada 5 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Omni channel itu goalnya cuma satu, meningkatkan value-nya bagi customer. Ya, meningkatkan value dari customer. Bagaimana cara omni channel ini? Kita harus menyiapkan online touch point. Online touch point itu bagaimana customer dan kita bersentuhan secara online. Gimana caranya? Oh, dengan Instagram, dengan Facebook, dan yang lain. Dulu waktu saya consulting ke Timor Leste, saya dengan PD-nya bilang, kita harus begini, begitu, begini, begitu, ya. Kita bikin Instagramnya begini, begitu. Nah, terus belakangan saya lupa bahwa ini bukan Indonesia. Saya cek ulang, ternyata touch point online-nya itu bukan Instagram di negara itu yang tertingginya, tapi Facebook. Ya, jadi kita ganti rekomendasinya. Harus Facebook. Ya, kita tahu touch point-nya customer itu ada di mana. Lalu ada offline touch point. Nah, Teresiana kan sudah punya tuh cafe, itu kan offline ya, bersentuhannya dengan pelanggan di situ. Online dan offline harus synchronizing, lalu sinkron. Ya, di toko offline-nya harus ada representasi online. Di toko online-nya harus ada representasi offline.
informasi yang ada di online harus sama dengan informasi yang ada di offline. Harus senyawa, harus satu frekuensi. Jangan sampai beda-beda. Gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah customer experience ini harus didesain. Bagaimana pelanggan itu experience-nya ketika dia mengkonsumsi produk kita. Lalu ada customer engagement. Ya, ikatan dengan customer itu bagaimana membangun. Lalu yang berikutnya teknologi. Bapak Ibu wajib menggunakan teknologi. Ya, saya beberapa minggu lalu membuat company profile 2 hari saya buat selesai semua. Mungkin ada 20 halaman company profile saya. Bapak Ibu tahu bagaimana bisa secepat itu in English from zero, ya, dalam bahasa Inggris dari nol. Bagaimana bisa dibuat secepat itu? Caranya adalah dengan menggunakan AI. Menentukan visi misi, menentukan macam-macam itu saya kasih promnya. Saya ingin perusahaan itu begini, saya kasih poin-poin-poinnya. Kasih, tolong buatkan visinya, buatkan misinya. Dia buatkan visi, saya revisi lagi, kurang oke, begini, 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 begini. Enter lagi, keluar lagi visi. Nah, gunakan teknologi. Ya, nanti begitu sudah lebih advance lagi, Bapak Ibu harus menggunakan teknologi AI untuk men-tracing kinerja dari sosial media Bapak Ibu. Begitu ya. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu, setiap Teva apakah sudah punya sosmed? Sudah. Sudah. Berapa yang terkecil sosmednya? Berapa followersnya? Nah, tuh. Ada Bu Sasa yang mau Ayo, ngelola berapa? sosmednya. Monggo silakan Bu Sasa. Berapa follower terkecilnya? Yang terbesar deh. Berapa, Bu? Sampai 20.000 orang? 20.000 follower? Belum, Pak Jo. Berapa? Follower sampai detik ini untuk Gracius mencapai 287. Baru Aduh, kurang. 287. Berarti belum di boost ya? Iya, memang Padahal belum, Pak. punya banyak alumni. Punya banyak alumni, punya banyak students, punya banyak apa? Keluarga alumni, keluarga murid, punya banyak guru, punya banyak keluarga guru, punya banyak network dengan gereja. Nah, ini menjadi target kita nanti. Oke, Bu, karena kalau Ibu punya cuma 200 follower, mau diiklankan juga nggak nendang gitu ya. Boleh nggak beli follower? Boleh, Bapak Ibu. Ya, boleh beli follower supaya apa? eh, dia lebih lebih efektif nanti kalau kita bikin algoritmanya. Gitu ya. Beli follower itu saya punya pengalaman beli follower 5.000 untuk satu sosial media gitu. 5.000 itu cuma 500.000 kalau nggak salah. Dikerjain dalam waktu 2 minggu selesai, dapat langsung 5.000 follower. Dan itu follower aktif ya, bukan follower bodong. Bayangin ada orang mau engage dengan kita lewat sosial media, dia lihat follower kita sedikit sekali. Apa yang ada di benak mereka? Kurang reputasi nih, brand ini kurang oke. Nah, itu nanti harus menjadi strategi Bapak Ibu semua. Oke? Action berikutnya harus sudah menargetkan membuka Instagram dan menargetkan followernya berapa. Follower itu akan menjadi salah satu target marketing. Ada pertanyaan dulu? Silakan ya, kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah,
Berikutnya adalah ketika kita mau membangun strategi marketing omnichannel, lihat ya ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Ada online touchpoint, offline, customer experience, customer engagement, teknologi, dan banyak hal. Bapak Ibu, banyak sekali perusahaan dan UMKM, bisnis gitu lah ya, startup, yang antara satu channel dan channel lain itu nggak sinkron. Sesederhana gini, di channel A dia bilang jualan baju merah tua, di channel B dia bilang jualan baju marun. Begitu satu pelanggan pindah dari channel A ke channel B, dia cari tuh baju, kok nggak ketemu ya? Lalu dia kebingungan, ini yang merah ini sama nggak ya dengan yang marun? Kok kodenya berbeda? Itu contoh satu. Contoh dua, di kafe, Gracious bilang bahwa kami adalah bakery terenak. Di sosmed bilangnya bakery termurah. Kalau Bapak Ibu jadi pelanggan, Bapak Ibu mau apa yang di benak Bapak Ibu yang disimpan itu apa? Apakah ini bakery terenak atau termurah? Unclear. Unclear, kemudian dia nggak inline satu sama lain. Jadi sangat penting untuk membuatnya inline ya, sejalan satu sama lain. Antar channel. Dan antar channel pun harus saling dihubungkan. Di Instagramnya harus ada channel websitenya kalau sudah punya website. Ya, di kemasannya harus ada Instagramnya, di Tokopedia-nya harus ada Instagramnya kalau perlu, di Instagramnya ada Tokopedia-nya gitu. Jadi ini semua harus integrated. Ya, makanya disebut omni channel. Gitu ya. Nah, bagaimana membangun pesan? Tadi saya bilang semuanya harus inline. Goal marketing, katakanlah promosi, itu adalah membangun pesan, menyampaikan pesan. Pesannya apa? Pesannya adalah kami toko kue yang oke loh, kue kami enak loh, gitu ya. Es krim kami bergizi loh, gitu ya. Pesannya adalah semir ban yang kami produksi ini oke banget loh, mudah loh. Itu harus disampaikan kepada pelanggan. Tetapi seringkali pesan yang disampaikan oleh startup, oleh UMKM itu salah cara menyampaikannya, sehingga pesannya nggak sesuai yang diharapkan. Penerimaan si pelanggan tuh nggak sesuai. Nggak sesuainya gimana? Ada misalnya clutter gitu ya. Clutter itu semua mau disampaikan. Ada 10 pesan dalam satu flyer. Hingga pesan utamanya tertutup. Ini apa sih? Mau apa sih sebenarnya? Gitu. Ya, kemarin kita baru mendesainkan 20 brand dan packaging untuk UMKM secara cepat lah dalam waktu 2 hari mendesainkan 20. Itu kita godok bagaimana menyampaikan pesan. Pesan apa nih mau disampaikan kepada bakso misalnya, bakso si A. Oh, bakso ini unggulnya di mana? Dia tanpa pengawet. Dia punya 10 keunggulan, tapi kita secara sadar mengatakan jangan 10-10-nya nih. Kenapa? Pesan utamanya nanti blur. 3 saja. Tanpa pengawet, homemade misalnya. Atau apa? Tanpa pengawet, homemade misalnya dari daging segar misalnya begitu. Ya, harus ada pesan utama. Lalu kita pilih media yang tepat. Apakah Instagram? Tapi saya merekomendasikan gunakan sebanyak-banyaknya media. Karena pelanggan kita itu juga variatif, ya. Lalu daya tariknya apa yang mau kita gunakan? Apakah daya tarik komedi, apakah daya tarik takutan dan sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu format kreatifnya seperti apa? Lalu yang terakhir ada evaluasinya seperti apa? Bapak Ibu jangan melakukan kegiatan pemasaran tanpa evaluasi. Ini sering sekali terjadi. Bikin iklan, tidak tahu dampaknya seperti apa. Naikin konten hari Senin, lalu hari Selasa naikin konten,
hari Rabu naikin konten berbeda, lalu ada peningkatan peningkatan follower. Tapi kita tidak tahu dari mana follower ini bersumber, dari konten yang seperti apa. Hari Senin bikin konten informasi, gitu ya. Hari Selasa konten lifestyle. Hari Rabu konten tentang produk. Lalu hari Kamis terjadi peningkatan follower. Pertanyaan saya, follower ini meningkatnya dari konten yang mana? Unclear. Ya, jadi kita harus evaluasi supaya apa? Supaya nextnya kita tahu, oh pelanggan saya itu maunya konten yang seperti ini. Oh maunya jam segini. Oh pelanggan saya itu lagi seru topik ini topik itu. Nah, ini evaluasi. Bapak Ibu ini sedikit out of context tapi masih relevan ya. Kemarin waktu ini hanya untuk kepentingan pengetahuan ya. Kemarin waktu ada heboh-heboh di sosial media di dunia online itu tentang bau ketiak gitu ya. Salah satu mahasiswa saya dia punya produk deodoran dan dia nempel dengan tren tren topik tersebut. Apa yang terjadi? Ya dia naik. Dan itu di trace dan dia naik. Nah, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Ada pertanyaan? Oke ya, ingat ya, ada objektif, pesan utama, pilihan media, daya tarik, format kreatif, lalu evaluasi. 6 hal ini akan kita desainkan. Nah, ini pesan utama itu gimana sih? Maksimal 3 poin saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Realistis, singkat dan menarik, relevan atau relate dengan pelanggan. Ya, jangan buat sesuatu yang nggak relate, ya. Misalnya untuk untuk segmen remaja, ya mungkin supaya dia relate, pakai bahasa-bahasa yang sekarang nih. Saya juga udah begitu dengan anak saya. Ada bahasa misalnya Sigma, gitu ya. Ada skibidi, ada apa RIS, ada macam-macam. Nah ini boleh kita pakai supaya apa? Supaya kita relevan sama segmen kita. Lalu bikin pesan yang bermakna. Bermakna itu nggak harus serius, tapi dia membekas gitu loh. Kalau lucunya itu membekas, kalau informasinya berguna, nah gitu. Nah berikutnya pesan utama itu harus sejalan atau inline, ya. Nah ini nanti harus diperhatikan. Lalu membangun komunikasi yang baik, sama tadi ya, relevan, bermakna, unik, berbeda, jelas dan konsisten. Idealnya juga original ya, asli dan original. Nah, pertanyaan saya, ini pesan yang baik bukan Bapak Ibu? Kalau ada yang seperti ini bukan mau menjatuhkan brand ya. Menurut Bapak Ibu, ini apakah ini pesan yang baik? Silakan kalau ada pandangan. Kalau menurut saya tidak, Pak. Kenapa? Karena di situ kan segala penyakit ya. Dan Ya, penyakitnya itu berat-berat sekali gitu. ya. Sementara itu kan dari bahan-bahan alam ya. Kan seperti itu. Secara keilmuan itu kan dengan membaca itu saja itu kayaknya enggak deh kan gitu. Malah nggak percaya ya. Iya. Betul sekali. Padahal goalnya dia maunya, wah saya ini banyak nih manfaatnya, disampaikan semua. Obat segala penyakit .blogspot.com. Saya dapat informasi obat segala penyakit sudah pasti nggak saya klik. Jadi pilih 3 saja, ya. Misalnya ini ya, kalau ini mampu dan jangan mengobati. Mengobati itu kesannya seperti apa? Membuatnya menjadi
masuk akal gitu ya, mampu menjaga misalnya atau menekan kolesterol. Nah, itu masuk akal jadinya. Yang baik untuk jantung gitu, stroke gitu ya, darah tinggi. Sudah cukup 3 itu saja. Bapak Ibu, jutaan puluhan juta orang bermasalah hanya dengan kolesterol. Jadi kita tidak perlu memecahkan segala-galanya. Kita segmented. Ya, dulu saya pernah sampaikan nggak? Jual kerupuk khusus untuk bakso. Kalau sekarang kerupuk kaleng itu kan hanya kerupuk putih doang kan. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu bisa membuat kerupuk khusus bakso, dijualnya di mana? Di warung bakso. Tapi orang nempel, oh, kerupuk Grasius ini khusus bakso. Kita nggak usah ngambil yang lain. Bakso saja, spesifik. Tapi informasinya, pesannya itu sangat jelas, positioningnya menjadi sangat sempurna, yaitu kerupuk khusus bakso. Karena kita jualannya di warung bakso, dia sangat relevan, gitu ya. Daripada kita jualan kerupuk untuk segala macam jenis makanan, orang menjadi malah enggak lah, masa sih? Kan ada kerupuk udang, ada kerupuk putih, ada kerupuk macam-macam, nggak cocok. Ini kan cocoknya seharusnya bakso nih gitu. Nah, jadi orang justru nggak happy dengan itu, gitu ya. Nah, ini kemasan contoh komunikasinya singkat saja. For seriously hot ketchup. Informasi yang mau disampaikan apa? Nggak banyak-banyak nih Bapak Ibu. Dia hanya mau bilang ini untuk seriously hot gitu ya, pedas banget kurang lebih gitu. Nggak perlu disampaikan ya. Misalnya Bapak Ibu bikin sambal super pedas, nggak perlu disampaikan misalnya apa ya, diambil dari cabai yang ditumbuhkan di Cianjur misalnya. Nggak perlu, orang nggak butuh itu. Karena goalnya adalah super pedas. Sambal super pedas higienis dah misalnya gitu. Atau sambal super pedas khusus untuk orang setengah gila misalnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi dia informasinya cuma satu dan dia sangat relate dan positioningnya sangat jelas dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kalau saya tanya produk Bapak Ibu nanti akan pesannya seperti apa? Kalau bikin iklan pesannya akan seperti apa? Sudah punya bayangan? Biasanya pesannya harus sejalan dengan terutama dengan positioning. Sudah punya bayangan Bapak Ibu kalau saya tanya kafe Bapak Ibu itu sekarang positioningnya apa? Pesannya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa yang ada di benak? Positioningnya apa? Apakah mahasiswa, murid-murid, atau apa? Ataukah enak? Saya kemarin baru pulang dari Garut. Saya sebut mereknya ya. Saya ke jualan bakery. Mereknya Kopek Guan. Mas Praska juga pasti sering itu beli di situ. Ya. Roti, kue-kue gitu, bakery, Kopek Guan. Setiap ke Garut saya pasti beli itu. Cuma satu pesannya, yaitu enak banget dan harga masuk akal. Dah, nggak pakai bakmi Bu, Bapak Ibu. Enak banget, harga masuk akal. Dia nggak bilang dari bahannya gimana, dia nggak bilang ini, dia nggak bilang itu. Pesannya cuma itu saja.
Positioningnya jelas menurut saya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi harus mulai mikir itu bagaimana membangun yang message-nya itu harus jelas. Nah, nggak harus message itu nggak harus ini. Think about what you could save when you save water. Pikirkan apa yang bisa kau selamatkan jika engkau berhemat air. Kekuatannya ada pada gambarnya nih. Nah, ini next level lah ya. Ada beberapa produk bisa begini, terutama untuk iklan layanan, tapi nggak semua produk bisa dibuat model-model begini. Lalu yang ke C tadi ini ya, balik lagi. Ini kan ada A, B, C ya. A itu objektif tadi sudah, B itu pesan utama sudah, C itu pilih media media promosinya. Menentukan media promosi apakah Instagram, YouTube. Saya merekomendasikan sebanyak-banyaknya dan harus nge-link semuanya. D, daya tarik pesan, appeal. Apakah dia harus membuat ketakutan? Senin harga naik. Ya, ketakutan apa lagi? Apakah Anda tahu 99% virus berterbangan di kamar Anda? Dengan sistem ionisasi kami membunuh 99,9%, gitu kan? Menciptakan tanda kutip ketakutan. Padahal orang dari zaman nenek moyang kita tanpa AC hidup-hidup aja gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut gitu ya. Tapi diciptakan, oh iya ya, jadi mikir ya. Ada yang musik, ininya musik, ya, image-nya itu musik. Indomie seleraku, jinglenya biasanya kuat, ya. Indomie itu biasanya dia emosional dan musikal ya. Emosionalnya apa? Kembali ke selera asal. Indomie ya Indonesia gitu. Itu emosional. Kalau kita ada teman dari luar negeri mengganggu Indomie, kok kita jadi ikut ini ya, ikut marah gitu. Seolah-olah Indomie itu menjadi identitas Indonesia gitu. Itu emosional yang dibangun. Ada rasional. Rasional belinya Xiaomi, murah, berkualitas gitu. Itu rasional. Kalau emosional biasanya juga iklan-iklan insurance ya dari Thailand itu paling bisa. Ada story, daya tariknya story. Sirup marjan waktu waktu Lebaran. Selalu bulan bulan puasa itu story, ya. Eh, Buto Ijo aja tobat itu dengan cerita sirup marjan itu ya. Tapi itu menarik itu. Udah bertahun-tahun dia pakai appeal itu, cerita. Itu original menurut saya hebat banget. Jadi marjan itu dugaan saya penjualannya itu di bulan Ramadan menutup sekian 11 bulan yang lain itu. Ya, ada daya tarik komedi ini mudah-mudahan terdengar ya. Sebentar, saya stop share dulu waktu share-nya. Apa terdengar Bapak Ibu suaranya? Terdengar. Iya deh. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon.
Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Oh my God. Hey! Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Nah, ini contoh ya. Message-nya itu cuma satu, Bapak Ibu. Nggak pakai bakbi, Bu. Nggak dari lemon, Florida, segala. Enggak. Thirsty, lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Dia pakai appeal-nya tuh full komedi. Mudah diingat, atraktif. Goalnya cuma satu. Kalau haus, minum ini. Ya, memang membuat iklan seperti ini nggak mudah. Tapi bisa menjadi inspirasi kita bahwa kita tuh nggak perlu ngasih semua informasi. Hanya ada satu informasi. Dikemas dengan sedemikian rupa, appeal-nya sangat baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya sudah buktikan ke mahasiswa saya. Saya tes hari ini, saya kasih iklan ini. Setiap bulan saya tanyain selama 1 semester. Masih ingat nggak mereknya apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Lebih dari 90% ingat merek lemon, lemon, lemon. Jadi komedi dikemas dengan jingle yang sebegitu baiknya, semuanya ingat. Gitu ya. Jadi ini iklan luar biasa. Kalau emosional nanti ini dilanjutkan aja. I'm a forensic artist. Worked for Nah, the ini San Jose contohnya. Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy. Nanti boleh di ini sendiri ya, dilihat sendiri. Lalu eksekusi format kreatif tadi ada yang animasi, ada storytelling, testimoni, ini kreativitas. Saya mendorong Bapak Ibu untuk melibatkan murid-murid. Murid-murid itu dahsyat-dahsyat. Gitu ya. Nah, ini kampanye marketing di sosmed, relevan dengan target pelanggan ya, berisi informasi yang relevan. Ingat, informasi yang relevan menurut kita sama menurut pelanggan itu belum tentu sama. Kalau kita mendekati anak remaja, kita kadang-kadang nggak perlu bicara sampai terlalu fundamental ya, cukup yang seru-seruan aja gitu ya. Lalu tidak harus mengiklankan produk ya, tidak harus mengiklankan produk. Kadang-kadang cerita ini itu gitu ya. Kemudian konsisten. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu kunci nih. Konsisten itu gimana? Konsisten itu artinya setiap hari punya konten. Lalu berikutnya lakukan trial and error. Ya, trial and error penting banget. Karena di digital marketing agency pun dia pakai trial and error. Setiap produk itu unik. Kadang-kadang mereka minta 2 minggu, saya trial and error ya, belum ada hasil. Gitu. Jadi dia trial and error, kontennya apa yang paling diminati, jamnya kapan, kemudian impact-nya seperti apa. Nah ini contoh konten Hokben. Dia nggak secara langsung ngiklan, dia menggunakan produknya tapi dia tidak hard selling gitu. Cuma tebak menu paket Hokben hari ini gitu. Nah gitu ya, jadi dia meng-engage saja. Nggak harus jual ini, menjelaskan Hokben ini seperti apa, dagingnya apa, hanya ringan saja seperti ini. Tapi atraktif. Tebak-tebakan misalnya roti dari Gracious.
Yang berhasil dapat voucher, gitu ya. Dapat voucher diskon 50%, gitu. Nah, hal-hal seperti itu, diskon 50%, tapi waktu-waktunya ditentukan, gitu ya. Waktu-waktu sepi, gitu. Pesta dimsum fiesta. Kalau ini dia sudah menarik, karena dia ada harga, gitu ya. Misalnya apa? Yang apa, produk semir ban, nggak perlu harus mengiklankan semir bannya, bisa ngiklanin apa, mengiklankan bikin video, apa, silahkan upload ini kamu, misalnya apa, modifikasi motor kamu, gitu. Jadi nggak harus langsung sales, apa, penjualan hard selling, gitu ya. Lalu berikutnya evaluasi. Bagaimana, apa yang dievaluasi Bapak Ibu? Pertama, peningkatan penjualan setelah kita melakukan strategi. Follower sosmed, karena ini omni channel ya. Instagram itu penting, sosmed itu penting, peningkatan viewer, konten yang paling tepat. Jadi kita tahu. Untuk mengetahui konten itu nggak mudah Bapak Ibu. Ya. Konten itu yang paling tepat apa? Apakah kita misalnya kalau es krim, apakah kita bicara tentang es krimnya, atau kita bicara tentang lifestyle-nya, atau kita bicara tentang apa? Atau nggak ada kaitan sama sekali? Boleh nggak? Boleh aja. Karena omnichannel tuh tadi ada engagement ya goalnya ya. Jadi dia terrelasi dengan kita nggak lewat produk kita, tapi lewat informasi kita. Boleh nggak? Boleh. Misalnya hari Senin bicara tentang kalau es krim, hari Senin bicara tentang apa, cara mengolah es krim atau cara mengolah makanan. Ya, hari Selasa misalnya tentang olahraga, boleh saja. Hari Rabu tentang jokes, hari Kamis apa, hari Sabtu tentang misalnya baru tentang hard selling-nya gitu. Jadi itu bisa kita variasi lah, tapi wajib kita hitung dampaknya. Bapak Ibu jangan masang iklan di Instagram tanpa dihitung dampak. Hitung dampaknya dari mana? Dari analytics-nya. Itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini untuk launching Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu membuat time plan. Kegiatan marketingnya apa? Menyiapkan produk dan seterusnya dan seterusnya. Targetnya apa? Ini prinsip SMART ya. 20 unit pisau misalnya, ini kalau untuk SMK lain. Waktunya kapan? 30 September harus sudah ada 20 unit pisau. Penanggung jawabnya siapa? Tulis namanya, nama gurunya kah atau nama seseorang. Lalu di checklist apakah dia sudah mengikuti SMART, konsep SMART, prinsip dari SMART. Kalau sudah checklist, kalau belum ya jangan. Lalu nanti kita evaluasi di tiap bulan, gitu ya. Nah, konten Instagram targetnya apa? Satu konten per hari. Waktunya kapan? Setiap hari. Penanggung jawabnya siapa? Oh, murid, namanya si A, namanya si B, gitu. Hingga kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengejar target-target kita, terutama untuk launching. Gitu ya, nanti ini juga akan menjadi tugas Bapak Ibu. Ini actionnya, satu menyiapkan produk, saya rasa sudah, membuat mencetak packaging, sebagian sudah, sebagian belum, tapi saya minta semuanya sudah, menentukan target marketing. Nanti kita diskusikan kembali bersama-sama, membuat omni-channel, Instagramnya harus sudah ada, e-commerce sudah ada, Tokopedia, Shopee. Kalaupun untuk sementara bergabung, misalnya yang bisa bergabung, misalnya bakery dengan es krim itu kan satu jenis, boleh aja satu e-commerce. Bikin Facebooknya gitu ya. Lalu yang kelima, ayo kita coba membuat konten iklan sosmed. Nanti silahkan tiap Teva kirimkan iklan konten sosmednya. Ini akan saya buatkan juga di buku action action book, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya.
Nah, mulai dari situ, mulai dari selesai minggu kita ketemu, 2 minggu lagi kita ketemu, kita akan sudah selalu berjualan sampai akhir periode program ini. Begitu ya Bapak Ibu, minggu-minggu berikutnya kita akan evaluasi kembali penjualannya seperti apa. Setiap ketemu kita akan evaluasi penjualan dulu. Gitu ya, baru nanti kita bikin strategic plan, kita bikin pencatatan keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita start jualannya di tengah nih, bukan di akhir. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya rasa nanti saya share buku action book-nya. Silakan Bapak Ibu isi. Nanti Bapak Ibu setelah ini semua, saya akan berikan kembali action book untuk diisi ulang dari awal sampai akhir. Memastikan ini semua inline gitu ya. Nanti ini jadi pegangan Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah membuat planning dengan baik sebenarnya. Seharusnya begitu. Jadi nanti Bu Agustin tinggal ngelihat action book-nya aja tuh. Tiap-tiap Teva sudah buat plan sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa itu untuk hari ini. Kita boleh screenshot dulu. Kalau mau open cam boleh, enggak juga boleh. Oke, siapa yang lain? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sukses selalu. Silakan Terima kasih, Pak didiskusikan di Jo. WhatsApp grup. Iya, Oke, terima kasih terima semuanya. kasih. Terima Iya. kasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Saya izin end meeting ya. Ya.